أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat EMDI TV yang dirahmati Allah, Islam telah banyak melahirkan pahlawan. Sebuah agama yang turun di tanah tandus yang gersang bisa mengubah peta peradaban dunia. Lahirnya para pahlawan membuat Islam menjadi menggema ke sentral bumi. Bukan hanya laki-laki saja yang mampu menjadi pahlawan Islam, namun kaum perempuan pun bisa menjadi sosok yang menginspirasi bahkan di medan perang. Salah satu sosok pahlawan muslimah di medan jihad adalah Khawlah binti Azur. Jika julukan pedang Allah untuk kalangan laki-laki disematkan pada Khalid bin Walid, maka Khawlah binti Azur adalah pedang Allah dari kalangan perempuan. Keberaniannya amat besar. Bahkan ketangguhan Khawlah saat berjihad melawan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk menginspirasi kaum muslimin yang berisi para lelaki. Awalnya Khawlah bertugas seperti halnya mukminah lainnya sebagai petugas medis, mengobati pasukan muslimin yang terluka. Namun saat mengetahui kakak kandungnya Dirara bin Azur tertawan musuh, keberanian Khawlah pun bangkit. Khawlah dan kakaknya sangat dekat. Bahkan Diraralah yang mengajarkan tentang ilmu perang kepada Khawlah. Khawlah sendiri pun cukup mahir memainkan senjata. Fisiknya juga mendukung, badannya tegap, tinggi, dan gesit. Khawlah juga jago dalam menunggang kuda. Maka diambilnya lah senjata. Kemudian ia menutup seluruh badannya kecuali mata. Berpaculah kuda Khawlah menyeruak ke pasukan musuh. Pasukan yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sedang terpukul. Mereka terdesak oleh serangan pasukan bangsa Romawi. Seperti yang kita ketahui, bangsa Romawi ini mempunyai postur tegap dan punya senjata yang lengkap. Namun mereka terkesiap. Mereka melihat dalam barisan kaum muslimin seorang kesatria yang gagah berani datang menunggang kuda. Ia menyergap setiap musuh Allah dan membunuhnya. Tak tampak ketakutan sama sekali. Pasukan muslimin pun terheran. Siapakah gerangan yang menunggang kuda itu berani melawan saat pasukan terdesak? Tidak tampak wajahnya, hanya sekelabat pandangan mata.
Sang lima Khalid bin Walid juga turut penasaran. Maka diikutinya lah sang penunggang kuda tersebut di tengah-tengah pertempuran. Saat mendekati pejuang misterius tersebut, Khalid berkata, "Demi Allah yang telah melindungi seseorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu." Khawlah belum menjawab pertanyaan sang panglima perang, karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid mengejar lalu mengulang pertanyaan yang sama. Khawlah pun menjawab, "Aku Khawlah binti Azur. Aku melihat kakakku Dirara tertangkap. Aku datang untuk menolongnya, membebaskan kakakku yang telah berjuang di jalan Allah." Sahabat MDM TV yang dirahmati Allah, kehadiran Khawlah di medan perang memberi andil dalam memenangkan perjuangan tentara Islam. Tapi di sini nasib kakaknya belum jelas karena sampai akhir peperangan keberadaannya belum diketahui. Teka-teki itu terjawab saat Romawi mengajak berdamai. Dirara ternyata ditawan di Homs karena telah membunuh anak raja dan banyak tentara Romawi. Khawlah yang tahu kakaknya ditawan tidak mau tinggal diam. Ia memohon sekali lagi kepada pimpinan perang untuk bergabung membebaskan kakaknya. Khawlah pun kembali berlaga di medan perang dengan jubah serta tertutup. Gema takbir dan keyakinan kuat pada pertolongan Allah berhasil menyelamatkan kakaknya Dirara bin Azur. Selain berani di medan perang, Khawlah dikenal memiliki strategi jitu untuk menghadapi musuh. Ini terbukti saat ia bersama sejumlah muslimah menjadi tawanan perang Sahura. Ketika itu, Khawlah bergabung sebagai tim kesehatan dan logistik. Sialnya para mujahidah itu ditangkap tentara Romawi. Mereka dikurung berhari-hari dengan pengawalan ketat di bawah pasukan musuh. Walaupun tanpa senjata di tangan, Khawlah memberontak. Ia menyusun strategi agar bisa menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Langkah awal yang dilakukan Khawlah ialah memotivasi mereka agar mau bebas sebelum dilecehkan para tentara musuh. Khawlah tidak kehilangan akal. Walaupun bukan senjata sesungguhnya, Khawlah mengajak para mujahidah memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti tiang-tiang dan tali kemah. Hal yang paling penting adalah para mujahidah yakin akan pertolongan Allah pasti datang untuk melepaskan para pejuang muslimah dari tawanan Romawi. Ingatlah, jihad lebih baik bagi kita daripada dihinakan kaum kafir, kata Khawlah binti Azur. Sahabat MDM TV yang dirahmati Allah, teladan yang dapat kita ambil dari kisah Khawlah binti Azur ini adalah memiliki sikap yang tegas, berani, dan selalu yakin akan pertolongan Allah datang kepada hambanya yang taat. Nantikan kisah-kisah pejuang muslimah lainnya di kisah teladan bulan Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.